Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas data mining modul yang ke-6 tentang K-means clustering. Di sini sudah ada 6 soal, yaitu sebagai berikut: normalisasikan dataset iris, tampilkan scatter plot, clusterlah dataset iris lalu menampilkan scatter plot, menganalisa perbandingan scatter plot sebelum dan sesudah clustering, lalu menentukan K yang terbaik jika dilakukan analisa. Baik, langsung saja ke pembahasan jawaban saya. Di sini yang pertama kali dilakukan seperti biasa adalah mengimport modul-modul yang diperlukan. Di sini ada from sklearn.cluster import K-means, lalu import pandas seperti biasa, dan from sklearn preprocessing import min-max scalar ini untuk menormalisasikannya nanti. Lalu import load iris untuk datanya, lalu matplotlib dan %matplotlib inline untuk menampilkan grafiknya nanti. Lalu ini seperti biasa load iris df sama dengan pd.dataframe untuk data frame-nya nanti isinya adalah iris tadi, lalu df.hit untuk menampilkan 5 teratasnya, sehingga hasilnya seperti ini: sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Oke, nomor 1, menormalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Di sini saya menggunakan perulangan dengan metode normalisasi dengan parameternya data. For i in data scalar sama dengan min-max scalar tadi untuk menggunakan min-max scalar tadi untuk perulangan untuk normalisasinya. Lalu scalar.fit df i ini untuk normalisasinya, codingan normalisasinya. Lalu dfi sama dengan scalar.transform, datanya itu ditransform lalu di df-head, sehingga hasilnya seperti ini. Tadi yang datanya jumlahnya berjauhan 5, 3, 4, 3. Nah, ini range-nya diperkecil antara 0 sampai 1 sehingga jarak antar datanya itu berdekatan. Lalu soal yang kedua, menampilkan scatter plot sebelum clustering. Di sini saya menggunakan metode lagi scatter plot dengan parameter xy. Xy ini nanti data yang akan kita masukkan berdasarkan yang kita inginkan. Lalu plt scatter dfx dfy untuk menampilkan grafiknya tadi nanti, dan plt.xlabel x plt.ylabel untuk memberi labelnya nanti. Lalu kalau ini di run, ini hanya sekedar metodenya saja. Lalu untuk hasil print-printannya nanti grafiknya akan muncul seperti ini. Ini untuk sepal width dan sepal length dalam ukuran cm. Yang ini untuk sepal length dan petal width. Yang ini untuk petal length dan sepal width. Dan yang terakhir petal length dan petal width. Baik, langsung ke nomor 3, men-cluster dataset iris dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4. Di sini saya menggunakan sebuah metode lagi yang saya namakan clustering dengan parameter K itu sendiri yang nanti kita masukkan inputkan nilainya, dan parameter X dan Y untuk menginputkan datanya. Di sini KM sama dengan K-means, N cluster sama dengan K. Ini dimuat dalam variabel KM. Lalu Y predict sama dengan KM.fit predict df xy digunakan untuk menentukan data ini nanti masuk ke cluster yang mana supaya bisa diketahui. Lalu di print cluster, lalu di enter, dan di bawahnya ada hasilnya data tadi masuk ke cluster mana. Lalu juga di print centroidnya sama centroid, km.cluster centers, dan nilainya dikembalikan lagi ke km.cluster centers tadi. Di sini saya belum mengeprintnya atau menampilkan hasil outputnya supaya nanti hasilnya dijadikan satu dengan yang nomor 4 supaya
tidak terlalu banyak sehingga datanya saya jadikan satu saja. Lalu lanjut ke nomor 4, dev scatter plot clustering. Ini saya membuat metode lagi dengan parameter yang sama, k, x, dan y. Nah, di sini saya memasukkan ini tadi, kelas centroid sama dengan clustering k, x, y, memanggil metode yang ini. Lalu df0 sama dengan df.cluster sama dengan 0 untuk data yang pertama. Di sini dibedakan menjadi df0, 1, 2, 3 supaya warnanya itu bisa dibedakan. Di sini plt.scatter df0x, df0y, colornya red dengan label cluster index .20. Ini untuk data yang pertama, begitu juga data yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini 0, 1, 2, 3 maksudnya adalah indeksnya. Lalu plt scatter centroid .2,0 centroid .2,1. Di sini maksudnya adalah centroidnya kolom ke x dan kolom ke y. 2,0 ini untuk kolom x nya, 2,1 ini untuk kolom y nya. Colornya kita buat purple, markernya kita buat berbeda dengan diamond. Lalu labelnya kita beri nama centroid. Lalu ini kasih nama label-labelnya dan dibuat plt legendnya untuk memberi keterangannya. Ini untuk sekedar metodenya saja. Untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk yang sepal-length dan sepal-width dengan k sama dengan 2. Nah, ini untuk hasil clusternya tadi pada nomor 3, dan ini untuk hasil centroidnya tadi untuk nomor 3 juga. Dan untuk hasil grafiknya ini nomor 4-nya dengan k sama dengan 2, sehingga pengelompokannya terbagi 2, yaitu cluster indeks ke 0 berwarna merah dan cluster indeks pertama yang warnanya hijau. Di sini ada nyempil ini untuk centroidnya berwarna ungu. Lalu untuk sama sepal-length sepal-width dengan k sama dengan 3. Nah, di sini pembagian datanya menjadi 3. Nah, di sini tentu saja pembagian datanya ada 4. Untuk caranya tinggal memanggil saja metode scatter plot clustering tadi, memasukkan k-nya, parameternya k, ini x-nya, ini y-nya. Sama juga dengan data-data yang lain. Ini untuk sepal-length dan petal width sama, k-nya 2, jadi pembagian kelompoknya ada 2. K-nya 3, berarti pembagian kelompoknya ada 3, dan k-nya 4, berarti pembagian kelompoknya ada 4. Baik, itu untuk yang sepal-length petal width. Sekarang untuk petal length sepal width sama, tinggal memanggil saja. Cuma yang membedakan tentu hasil grafiknya tentu berbeda. Ini untuk k sama dengan 2, ini untuk k sama dengan 3 terbagi jadi 3 kelompok, dan k sama dengan 4 terbagi menjadi 4 kelompok, biru, hijau, merah, dan kuning. Lalu yang terakhir petal length dan petal width sama, ini untuk k sama dengan 2, untuk k sama dengan 3, dan untuk k sama dengan 4. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Oke, sebelum clustering tadi, ini untuk grafiknya, kelas-kelas data iris itu tidak bisa diketahui dari mana kelas-kelas itu, guys, tidak bisa diketahui atau karakteristiknya itu sama semua. Nah, terbukti dengan warnanya ini yang sama semua, warnanya biru, sehingga pembagian klasternya ini tidak tampak jelas, sehingga semua datanya itu terlihat sama. Itu untuk sebelum clustering. Sedangkan setelah clustering tadi ini yang berwarna-warna tadi ini, pengelompokannya berdasarkan data-data yang dekat dengan centroidnya. Seperti pada contoh ini yang sepal-length dan sepal-width. Centroidnya ini selalu ada pada pembagian kelompoknya. Misalnya ada 2, centroidnya ada 2. Kalau centroidnya 3, berarti k-nya 3. Nah, itu mengikuti jumlah k-nya. Jadi bisa diketahui data-data ini masuk ke cluster yang mana. Jadi terlihat jelas. Itu untuk nomor 5. Lalu yang terakhir untuk nomor 6, tentukan manakah
terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Oke, kalau dilakukan secara visual atau kasat mata, pada data yang pertama yaitu Sephalength dan Sephaluit, K yang optimal menurut saya ada pada K yang ketiga. Mengapa? Karena di sini data-datanya lumayan rapi daripada yang lainnya. Di sini nampak jelas data hijaunya ini ada mengikut ke data yang merah tadi. Sedangkan di sini terlihat nampak rapi, dan di sini ada juga data kuning ini ikut ke yang merah. Jadi menurut saya Sephalength, Sephaluit, K yang ketiga lebih optimal. Lalu untuk Sephalength dan untuk Sephalength dan Pethaluit, K yang optimal menurut saya ada pada K yang keempat. Di sini terlihat data-datanya tampak lebih rapi dan tidak berhamburan. Di sini bisa diketahui untuk K yang sama dengan 3 masih ada data-data yang mepet dengan data yang lainnya. Untuk data yang kedua ini kurang rapi juga untuk K yang sama dengan 2. Lalu untuk yang Pethalengs Sephaluit, di sini menurut saya K yang optimal ada pada data yang pertama. Kenapa K yang kedua? Karena di sini lebih rapi daripada data yang lain. Kenapa tidak memilih K yang 3? Nah, di sini ada data yang berjauhan dengan data yang lainnya. Sedangkan ini ada data yang tumpang tindih. Nah, ini. Lalu untuk yang selanjutnya Pethalengs dan Pethaluit, di sini saya memilih K sama dengan 3 untuk yang paling optimal. Di sini data-datanya tampak lebih rapi daripada yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini agak kurang rapi, kurang jelas. Di sini untuk K yang sama dengan 4 masih ada data-data yang tumpang tindih. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan modul 6 K-means clustering dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.